Bapak Ibu. Hari ini kita akan bicara soal NFTs. Pertama-tama saya ingin berterima kasih tentunya ke Pak William dan Pak Winston sudah mengundang saya untuk bicara soal NFT pada hari ini. Ini unik banget karena biasanya saya kalau diundang menjadi pembicara itu biasanya saya discuss soal real estate atau family business. Tapi hari ini saya di sini I get to talk about something more light, something a little bit more fun. Something that's been very viral, obviously, di Indonesia dan globally, which is NFTs. And I'm very thankful as well, karena hari ini kita juga joined by two wonderful speakers who are my very, very good friends. Yaitu adalah yang pertama, Andrew Solo. Boleh silahkan, Pak Andrew. So, Andrew Solo ini, okay. Thank you. Andrew Solo ini tentunya is my very good friend. Tapi Andrew Solo ini is a NFT collector just like me. Tapi dia juga adalah suatu co-founder dari sebuah project yang menurut saya salah satu yang paling prominent di Indonesia dan juga globally. Actually, namanya adalah Karafuru, ya. Dan hari ini juga kita juga joined by my also very good friend. His name is Napoleon. Please Napoleon, take your seat. Napoleon is not actually his real name. Napoleon is actually his fake name, his nickname for so. Tapi maybe we can also touch upon that story a little bit later on. But we're very thankful to have him join the show karena he's also a project founder actually as well. Some like Andrew, kalau Andrew adalah co-founder Karafuru. Napoleon ini adalah co-founder dari one of the best projects as well di Indonesia, namanya Scholars. And today we'll get the opportunity to talk about it with them too. Alright? Let me take my seat. NFTs, why did you get in? Maybe your first NFT and why is it that you would buy an image or a JPEG yang bisa di right click and save, tapi somehow ada value-nya. Please go ahead. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Fortune team for inviting me here. Hopefully I can share sepatah dua kata tentang experience saya di NFT. Dan tentunya kami sangat bangga sebagai karya anak bangsa. Saya mewakili tim Karafuru dan di sini juga hadir ada co-founder kami, Grady Edward, Hadrian dan juga Jejo dan juga Brandon Salim dan Nick Yuda. Kami sangat bangga bahwa proyek kami itu bisa menjadi nomor 1 di Indonesia dan bahkan top di Asia gitu dengan volume sales kami sekitar $90 juta USD. Dan tentunya kami sangat bangga. Awalnya gue ikut NFT sih sebenarnya karena lu Chip. Karena dulu gue juga invest di crypto. Terus habis itu pada suatu hari saya di-introduce NFT sama Cipta dan Evan Tan. Dan ya itulah NFT pertama saya adalah Bored Ape waktu itu. Jadi disitulah saya pertama kali masuk di NFT. Ya, so Andrew ini masuk ke dunia NFT tahun 2021 awal ya, Andrew ya. Correct me if I'm wrong. Exactly today. Exactly today. So it's May 1 year 18, anniversary. Yes. Yeah, wow. Yeah. Okay. So what was your first purchase and how much did you pay for it? Ya, jadi first purchase gue itu Bored Ape White Yacht Club. Waktu itu harganya masih 20 juta rupiah. Jadi itu NFT pertama saya dulu. What is Bored Ape Yacht Club? What is this? Bored Ape Yacht Club itu kayak gambar monyet gitu ya. Tapi kayaknya nggak bisa di Nggak bisa dikasih lihat, tapi go ahead. Ya. Jadi gambar monyet, tapi you paid for it 20 juta. Okay, 20 juta rupiah. If I may just ask you, what's so unique about digital art atau gambar monyet ini? Kenapa kok bisa harganya 20 juta? Aren't you scared kalau kayak misalnya somebody from the audience, they can right click, copy, and save it? Doesn't it mean as well that the audience also own that NFT? Enggak juga, makanya itu adalah keunikan dari blockchain teknologi dan juga smart contract di mana gambar gua itu adalah punya gua sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ini right click and save gambar gua itu bakal ketahuan bahwa itu adalah fake karena masing-masing NFT tersebut ada kode-kode authenticity-nya gitu.
Dimana kita bakal tahu bahwa NFT gue itu adalah autentik dan kalau ada yang pakai itu udah fake karena NFT gue itu adalah punya gue satu-satunya. Yeah, so that's something very key, right, for us to understand. Kenapa kok suatu image seperti NFT ini bisa super valuable in terms of value? Karena actually it's exactly what Andrew said, that through NFTs, through the blockchain, you're able to tell image mana yang authentic. It's the same. Misalnya kalau kayak jam Rolex atau artwork ya, aslinya. Kenapa kok sebuah art yang kelihatannya simple bisa mahal banget? It's because kita ada evidence atau ada proof bahwa painting tersebut, misalnya yang mahal sekali, itu dipaint oleh sebuah artis yang mungkin sangat terkenal atau sebuah artis mungkin yang sangat significant di history art gitu kan. So that's the exact same thing what Andrew is saying. Ya benar ya, Iya, betul, kira-kira betul. ya. That you can tell in the blockchain that there's only one of that done by that author, right? Can you just talk to me a little bit more about Bored Ape Yacht Club? Karena this is something that's very interesting. Andrew pertama kali beli tahun lalu, this year, exactly this date, Yeah, tahun lalu, exactly today. anniversary, 20 juta rupiah. 20 ya. juta rupiah. How many Bored Ape Yacht Club sih? Ada berapa banyak gambar yang sama? Ada 10.000 totalnya. Jadi ada 10.000 10.000 dan gambar. setiap Bored Ape Yacht Club itu ada harganya 20 juta at that time gitu ya. At the time yes, tapi waktu itu ada lebih murah juga, ada lebih mahal tapi rata-rata sekitar 20 juta. Ya, Wow, tapi Asia supply-nya banyak sekali ya. ya betul. Jadi pada saat beli pertama kali gitu ya, karena demen gambarnya atau benar-benar merasa kayak bahwa ini harganya bakal naik atau gimana? Karena demen doang sih dan juga karena pengen ikut-ikutan aja. Karena baru tahu bahwa NFT itu adalah suatu teknologi digital asset yang quite unique. It's a fruit hasil dari teknologi blockchain, jadinya pengen ikut-ikutan aja gitu. Selain kripto ya explore juga ke NFT. Oke, by the way, teman-teman, harga Bored Ape Yacht Club itu sekarang yang dulunya dibeli harga 20 juta rupiah, per hari ini harganya berapa ya kira-kira Drew ya? Kira-kira 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. jadi memang dari segi investasi luar biasa kali ya. Tahun Ya, lalu luar biasa. 20 juta rupiah, hari ini dijual 5M. Emangnya kalau dijual 5M gitu langsung ada yang mau beli atau gimana? Pasti ada. Pasti ada yang beli. Pasti ada. Menurut, let me just ask a simple question ya. Misalnya di list gitu ya, harganya 5 miliar rupiah. Berapa lama kira-kira ada yang bakal beli? Liquid gak sih? Menurut saya sih sangat liquid ya. Apalagi kita ketahui bahwa di dunia NFT trader kita sendiri itu di kalangan kita Bored Ape itu adalah NFT yang paling liquid. Wow, okay. Now that please Napoleon, if you want to add onto this discussion, go ahead. Tapi I'm really, help me understand and help the audience understand. Kenapa kok harganya bisa 5M atau $300.000 atau 200 Ethereum ya? Kenapa kok bisa ada yang mau beli harga segitu? Gitu. Kita tahu cuma ada satu, tapi kenapa kok bisa ada yang mau beli ya? Karena menurut saya sih disitulah dimana foundernya dari Bored Ape tersebut, di mana mereka push the marketing sampai akhirnya kayak mereka bisa bikin selebriti-selebriti di luar sana yang ternama itu bisa mau mengganti profile picture-nya menjadi Bored Ape. Dan kita pun sebagai orang yang lihat, wah kita kayaknya FOMO pengen juga gitu loh ya, di satu klub sama selebriti-selebriti tersebut. Dan kita bisa bayangkan juga bahwa supply-nya kan cuma 10.000. Jadi bayangin seluruh dunia lihat idolnya mereka pakai profile picture tersebut, jadi pengen juga gitu. Jadi karena demand-nya sangat banyak makanya harganya tambah naik gitu. Ya supply and demand. Siapa aja bro yang pakai profile picture Bored Ape di dunia? Katanya banyak seleb nih. Ada Justin Bieber, ada Neymar Junior, banyak deh. Iya sih teman-teman banyak banget sih yang sekarang punya Bored Ape profile picture ya. Snoop Dogg lah, Mbappe lah, Stephen Curry gitu ya. Jadi what you're saying is kayaknya very clear bahwa memang these NFTs itu seperti kayak klub gitu ya sih ya, 10.000. Yeah. Maybe very prestigious club. Jadi kalau punya satu itu rasanya kayak join club mereka gitu. Iya betul. Jadi Iya, ada iya. feeling kayak lu ngerasa wow gue itu in the same community sama selebriti-selebriti tersebut gitu.
Iya. Jadi untuk Bored Ape ini teman-teman ini udah kayak seperti apa ya, jualan luxury good atau jualan status symbol sih. The question why, kenapa kok Bored Ape Yacht Club bisa mahal banget itu sama dengan kalau kita nanya kenapa kok kayak I don't know, saya nggak koleksi jam sih, tapi jam Rolex kenapa kok mahal banget gitu ya. I think that's the exact same question and that's the exact same answer ya. Karena kayak saya jam, I use Garmin jam, you know, it can track my heart rate. It can do anything that you want. Bisa sampai cek oxygen level dan segala macam. It feels like the utility kok it's so much. Tapi in comparison to a Rolex gitu ya, harganya kan nothing ya. Tapi kenapa kok Rolex very expensive? I guess it's part similar to Bored Ape Yacht Club kali ya, di mana memang you feel like you can be a part of that club, super luxury goods, status symbol gitu ya. Part of exclusive group gitulah rasanya gitu. Yeah. Wow, that's super interesting. Well, that's Andrew's story. So Andrew started off from buying a Bored Ape Yacht Club tahun lalu, which he did very well, and obviously now he has grown into a successful founder of a project that his own, right? Maybe right now I want to move along to Napoleon. First of all, Napoleon, I want to ask you before you start. Oh, by the way, I want to tell you how I found out I became friends or I first heard of Napoleon. So, gue sih nggak kenal sama Napoleon in real life. Gue tuh at that time, if you're active in NFTs, harus aktif di Twitter. That's your world, you know. So, gue aktif di Twitter, and at that time gue gue kenal ada satu akun namanya Napoleon di Twitter. Gue nggak tahu bahwa itu orang Indonesia. But I remember I had a friend who said Napoleon ini is a whale. Kalau nggak ngerti artinya whale tuh kayak apa ya? Whale itu kaya banget di crypto atau di NFTs. Habis gue nanya, kenapa? Why do you say Napoleon is a whale? Dia bilang, bro, there's this NFT project namanya NBA Top Shot. Habis itu kalau lu buka NBA Top Shot, itu Napoleon is ranked top 20 dari segi kolektor di seluruh dunia. Habis gue nanya dong, emangnya top 20 kolektor di seluruh dunia di NBA Top Shot itu value-nya berapa? Habis itu dia kasih lihat website ya kan, portfolio value $12 juta. Waktu gue pertama kenal nih, that's my first story of Napoleon. Gue buka portfolionya, value portfolionya itu $12 juta. I was super astounded. Abis itu lama-lama jadi teman. So Napoleon, tell us. I know dari semuanya lu paling early dari kita masuk ke dunia NFT. Can you tell us a little bit of a story about yourself? How did you get started? When was it? And why did you became so big in the space? Okay, mungkin first of all, thank you Fortune for inviting me. Thanks for Cipta for inviting me here. I feel honored to be here. Oke, mungkin soal story gue. Dulu pas waktu di Oktober 2017, my friend told me about Decentraland. Itu kayak metaverse, dunia virtual. Ada 90.000 tanah digital di situ kan. Dia kasih tau gue kalau ini ada metaverse yang baru mau rilis, baru mau launch gitu kan. Baru mau jualan tanahnya. Waktu itu kita mau beli tanahnya tapi nggak bisa karena waktu itu. Jadi lu udah beli tanah virtual tahun 2018? 17 akhir. 2017, kita kan aslinya baru denger ya soal virtual land gitu kan. Kayaknya baru hot sekarang gitu, virtual land online udah masuk sosmed dan segala macam tahun 2022. Dia udah tahu sejak tahun 2017 ya. Iya, tapi pas 2017 dulu nggak bisa beli karena itu gue nggak ngerti apa itu MetaMask. Jadi MetaMask itu wallet di mana tempat kita nyimpen cryptocurrency dan NFT kita gitu. Dulu tuh belum banyak kayak YouTube kayak sekarang kalau mau download MetaMask gimana gitu. Jadi dulu nggak ngerti. Jadi akhirnya dulu baru beli cryptocurrency-nya dulu. Jadi kita beli cryptocurrency-nya, jual beli. Dulu juga teman gue ngomong kayak dia tuh kasih tahu ini ke banyak temennya tapi satupun nggak ada yang benar-benar serius dengerin dia gitu karena semua kayak ya udahlah nangkep doang tapi ya udah nggak ada yang benar-benar take a bite on it gitu. Jadi gue baru benar-benar masuk ke NFT itu di Maret 2018 yaitu ketika gue beli yang namanya Ethermon. Ethermon itu mungkin kalau kayak anak tahun 90-an tau lah yang namanya Pokemon kan. Jadi it's a game tapi dia ngambil monsternya mirip kayak Pokemon. Jadi karena dulu pas kecil gue suka Pokemon, gue main
gamenya, gue collect kartunya, gue nonton filmnya. Jadi ya gue tertarik lah, gue beli Ethermon ini karena gue tertarik kayak the idea of one day lu bisa jalan di dunia virtual dan lu bisa ketemu orang dan lu bisa battle your monster di jalan gitu misalnya. Baru sekitar 3 bulan kemudian di Juni 2018 gue mulai masuk ke Decentraland. Jadi gue mulai join the community, gue ngobrol-ngobrol, gue tanya-tanya kayak apa sih yang bikin tanah ini berharga? Apa yang bikin orang memvalue satu tanah lebih mahal dibanding tanah yang lain? Jadi gue join the community, gue belajar banyak di situ soal NFT. NFT community itu benar-benar baik. Even di Indonesia waktu itu kan 2018 tuh hampir nggak ada orang Indonesia yang main, sedikit banget lah mungkin. Bahkan yang gue tahu tuh cuma teman gue doang gitu kan. Yang lain nggak ada yang gue kenal yang main NFT. Jadi otomatis belajar itu semua dari komunitas-komunitas luar negeri dan mereka benar-benar very helpful di situ. Jadi di situ lah gue belajar soal Decentraland dan tentang NFT. Dulu tuh pas tahu tanah virtual, metaverse nggak tahu kalau itu tuh NFT. Cuma tahu ya dunia virtual aja gitu. Nggak tahu kalau ternyata ada teknologi blockchain di belakangnya itu gitu. Wow, itu tahun 2017-2018 ya. 2017-2018, ada nggak sih temen lu yang tahu gitu? Atau maybe your parents atau your friends, your close friends, your siblings find out that you've been beli tanah di virtual world. What do they think of that? Jadi kalau dulu tuh ya gue juga gak banyak cerita sih soal NFT karena benar-benar susah buat jelasin ke orang apa itu NFT at that time. Jadi mungkin kalau orang lihat di laptop gue lagi jual beli tanah gitu, mungkin mereka nanya ya gue kasih tahu ya tapi ya udah gitu aja kayak apaan sih lu jual beli satu titik doang di map gitu kan, lu nggak jelas lah gitu kan. Jadi ya nggak ada yang take it seriously gitu. Jadi ya udah mereka cuma tahu tapi ya udah gitu aja. Wow. But you never ask their opinion gitu temen lu gitu atau mereka cuman bingung aja gitu ya? Iya bingung aja. Oh, that's super early. By the way, for those of you who don't know, Napoleon ini kayaknya up until now, Decentraland is one of the virtual world di blockchain. Up until now kayaknya dari segi volume, you're still top 3 trader kali ya? Iya, jadi gue tuh trade land itu di 1,5 tahun lah. Gue terakhir trade jual beli tanah virtual tuh di Desember 2019. Tapi kemarin ini ada satu website yang kan udah mulai ada banyak tools ya yang buat nge-track your wallet segala macam. Jadi ada satu tools namanya nftbank.ai. Jadi kayak kemarin gue iseng ngecek kayak jadi ada Decentraland, spesifik ke Decentraland dan ada top volume. I think my name tuh nomor 3 top trader di dunia in volume, bukan profit, volume lah. Wow, jadi in terms of volume itu udah berapa Ethereum bro? Better not to say lah. Berapa? Better not to say lah. Better not say. Ya oke. So you started obviously ada Ethermon, ada Decentraland. Mungkin those are very early, jadi kebanyakan teman-teman nggak tahu ya. What is some of your next big wins setelah Ethermon and Decentraland? So jadi gue tuh terbiasa buat setiap gue ada profit kan di Decentraland, gue selalu kayak diversified into another project yang gue dengar dari komunitas, oh ada project baru nih yang mau launch. Oke, gue diversified my profit ke project-project lain. Jadi I think kayak setiap 3 bulan sekali adalah gue join satu new project, join sale-nya mereka ketika mereka launching. I think next to big win gue itu NBA Top Shot, satunya itu gue join di Juni 2020. Terus next big win-nya lagi itu Axie Infinity. Axie Infinity itu gue join di Februari 2019. Dan ketika di Mei 2021 the market exploded, the growth of the players yang main Axie Infinity, mungkin kalian juga udah sering dengar Axie Infinity. Di sekitar Mei, Juni, Juli itu growth-nya kencang banget. Jadi harga Axie, harga land-nya, harga items-nya itu benar-benar naik significantly. Ya, jadi that's my third big win sih. Wow, okay. Can we focus a little bit on NBA Top Shot? What is NBA Top Shot? What is that project about? And I know you put in a lot of money into NBA Top Shot. Why do you really believe in the project? Oke, mungkin kalau kalian tahu ya di Amerika Serikat itu orang tuh masih collect yang namanya NBA cards. Dan
orang-orang di negara lain mungkin selain di US, kayak di Indonesia gitu ya, itu susah banget buat collect kartu NBA karena kartu NBA itu sama kayak kartu Pokemon juga dan kartu-kartu lain yang mahal itu tuh kayak mesti di grading. Jadi ada satu company yang benar-benar nge-grade ini kartu itu perfection levelnya apa, level 10, 9 dan Indonesia nggak ada grading company. Dan jadi susah banget lah buat orang-orang di luar Amerika buat mengkolek NBA cards ini. Kalau misalkan bisa belinya pun mesti kayak di eBay dan di shipping ke luar negeri gitu kan. Dan kalau misalkan ternyata datangnya jelek mesti di return gitu kan, susah lah. Jadi NBA Top Shot itu I think it's a new way to collect NBA collectibles yang mana instead of cuman gambar orang di kartu, tapi ini momen. Contohnya momen ketika Kobe Bryant meninggal, besoknya kan next gamenya LeBron itu LeBron ada satu dia dunk, dia tribute to Kobe. Jadi dia ngelakuin dunk yang Kobe, ciri khasnya Kobe. Jadi kita sebutnya Kobe tribute dunk gitu kan. Itu one of the moment yang ada di NBA Top Shot. Bisa diabadikan di NBA Top Shot. Itu yang mana kalian bisa beli momennya itu gitu. Jadi I think kenapa gue dulu cukup yakin sama Top Shot. Karena menurut gue top NBA ini tuh fanbase-nya udah gede banget. Dan ketika ini cuma a new way to collect things. Dan mana ketika kita tahu sekarang udah zamannya digital. People will go digital, ini digitalize your way of collecting things aja gitu. Wow, that's crazy man. Jadi, I know you started tahun 2020 ya, bener ya bro ya? Yeah. And then beli kalau misalnya nih, kayak somebody like me mau beli NBA Top Shot, itu gimana sih caranya? Oke, jadi kalau Top Shot tuh lebih gampang sih. Dulu tuh kayak, justru yang satu yang gue suka dari Top Shot, orang itu ketika dia beli Top Shot, itu dia nggak tahu kalau dia tuh beli NFT. Karena lu cuma bikin akunnya cuma perlu by email. Kalau kayak NFT beneran kan kalian mesti bikin MetaMask, kalian mesti beli Ethereum-nya dulu. Kalau ini nggak perlu, kalian cukup bikin account pakai email dan password. Lalu buat belinya pun kalian bisa pakai kartu kredit. Dan ada option buat beli pakai cryptocurrency juga. Tapi buat orang kan lebih mudah kalau dia nggak ngerti NFT, belinya pakai kartu kredit. Jadi sangat mudah. Dan mereka tuh kayak ngerilis pack, jualan kayak modelan pakai pack gitu kan. Kayak kartu lah ada pack gitu kan. Mereka jualan pack kayak setiap seminggu atau 2 minggu sekali mereka ada rilis collection baru kayak gitu. Jadi dulu ya dari bulan-bulan Juli itu ketika gue mulai collect, gue selalu beli setiap mereka ada pack drop, gue selalu beli let's say 30, 50 pack gitu. Ini kayak Pokemon pack gitu ya? Betul. Di Shopee tapi online tapi gitu digital, ya? betul. Jadi kebanyakan beli pack atau kebanyakan beli dari secondary market? Mostly beli pack, kecuali yang ada satu sekali gue beli legendary-nya karena legendary ini dirilis sebelum gue join. Gue tuh join kayak sebulan setelah NBA Top Shot ini pertama kali launching. Jadi gue telat sebulan. Jadi yang legendary awal itu gue nggak punya, karena gue nggak sempat beli packnya kan. Jadi ada satu itu gue beli kayak 30 biji gitu ya. Jadi gue beli off market dari kolektor lain kayak ya kan. Dulu tuh karena komunitasnya sangat kecil, kayak kita kenal satu sama lain. Kita tuh bikin deals gampang banget kayak gue chat lu di Discord kayak, oh gue mau dong ini kita nego-nego. Terus ya pas bayar tinggal bayar ya gue langsung bayar duitnya ke dia. Padahal gue gak kenal dia siapa. Dia cuma tahu nih gue Napoleon. Dia gak tahu gue Napoleon orang Indonesia atau mana gitu gak tahu. Dia langsung aja gue langsung transfer duitnya, dia kirim gue NBA Moments ya gitu aja. That's easy, that's simple. Karena belum banyak scammers kayak sekarang. Wow, jadi harus percaya gitu ya, walaupun nggak kenal ya. Gak kenal, cuma tahu Iya. nama ID-nya doang. Iya. Kalau teman-teman nggak tahu, aslinya NBA Top Shot ini mulai hot mungkin di akhir 2020 ya. Mulai apa? Sorry? 2020 dan awal 2021 ya. Awal 2021 lah, jadi kita Januari, Februari, Maret itu puncaknya. Ya, dan bisa dibilang NBA Top Shot ini aslinya seperti gateway drug-nya masuk ke dunia NFT. Karena seperti yang tadi Napoleon share, aslinya beli NFT lewat NBA Top Shot itu pertama-tama nggak tahu ini adalah NFT. Betul. Habis itu belinya tuh gampang banget ya lewat credit card. Lalu baru masuk ke habis itu nggak harus beli Ethereum segala ya. Betul, jadi dari sejak itu orang di Amerika Serikat, kan kita tahu kan NFT base ini paling gede di Amerika Serikat. Dan NBA ini pun fans base-nya paling gede di Amerika Serikat. Jadi orang yang waktu itu sebelum 2021,
sebelum 2021 usernya tuh paling cuman puluhan ribu, kayak 10.000, 20.000. Tapi ketika puncaknya di Maret itu sampai 500.000. Jadi dari cuman 20.000 bisa sampai 500.000 cuma dalam waktu 2,5 bulan. Jadi semua orang Amerika Serikat yang beli Top Shot, mungkin let's say kayak 30%, 40% itu mulai cari tahu soal apa itu NFT. Jadi dari start dari Top Shot, mereka mulai terjun ke NFT lain gitu. Yeah, wow, that's super interesting. Napoleon ini juga very big into NFT game, namanya Axie Infinity, right? Tapi mungkin we're gonna set aside that story. I just want to make sure kita ada enough time to talk about the rest. Yeah, maybe nanti if we have time we can touch upon the Axie story karena it's something that's very interesting. Napoleon ini probably one of the biggest Axie working together with scholars in all of Indonesia. Mungkin the biggest kali ya, definitely ya. Mungkin kalau individu mungkin ya, tapi kan sekarang udah banyak yang guild lain kan. Yes. Okay, maybe I want to move on to the next session just to make sure we can talk about especially Karafuru dan juga scholars. Maybe first question ya, mungkin dari audience, dari teman-teman banyak sekali yang especially dengar duitnya nih kelihatannya incredible banget nih. Ada yang beli Bored Ape sampai harga 5M, ada yang punya portfolio NBA Top Shot sampai 170 miliar. Jadi let's say somebody, one of the audience mau enter into the space. Let's talk about as a creator dulu deh, ya kan? As a creator dulu, jangan as an investor. As a creator dulu, possible nggak sih buat kita gitu jualan art lewat NFT dengan hopes bisa jual di harga yang sangat luar biasa seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Andrew kali. Menurut saya sih bisa, karena barrier to entry to NFT itu sebenarnya sangat low ya. Jadi siapapun di sini misalnya kalian ambil selfie sekarang mau mau bikin NFT, masukin ke OpenSea buat dijualin melalui OpenSea sebagai NFT, itu sangat bisa gitu. Sekarang pun juga bisa, jadi sangat possible. Sangat possible ya, jadi untuk sebagai creator, sebagai artis untuk jualan digital art lewat NFT itu bisa ya. Betul. Jadi how about you yourself? Because Drew, I know you have a project yourself, namanya Karafuru. How did you start that project? I know harganya juga mahal banget, satu Karafuru kayaknya kalau nggak salah it's like few $1,000s, right? 2 Ethereum sekarang. 2 Ethereum ya, jadi that's like $4.000. How did you do it sampai ada demand, ada audience, ada collector yang mau beli NFT seharga $4.000 buat satu NFT project Karafuru? Menurut saya sih karena ada inovasi, artis kami yaitu WD Willy sangat-sangat berbakat dalam art dan pada saat itu emang di dunia NFT itu cuma ada misalnya ada banyak gambar tapi yang diubah itu ekspresinya. Tapi di artis kita on the other hand, si WD Willy yang dia lakukan itu adalah membuat beberapa karakter. Jadi itu adalah sebagai inovasi, something yang new buat the market, di mana mereka ngerasa wah ini tuh sangat interesting karena sebelumnya itu misalnya gambarnya Cipta tapi yang diganti itu Cipta pakai topi atau Cipta botak atau Cipta pakai kumis gitu. Tapi kali ini tuh dia bikinnya Cipta, Napoleon sama Andrew. Jadi menurut saya ada inovasi dari situ dan juga menurut saya mindset globalnya kita ya, di mana kita itu bisa menarik brand-brand ternama seperti Hypebeast dan juga Atmos di kita punya Karafuru ini. Jadi global market itu bisa lihat bahwa oh ini tuh bukan cuma lokal doang, tapi emang mereka ingin mendunia gitu. Dan itulah yang membuat harganya naik dan juga of course team dedication. Di mana semua founder itu memakai expertise-nya masing-masing. Kayak misalnya Grady Edbert sama Hadrian Rezonova itu sama gue sendiri kan di NFT-nya yang fokus di NFT. Dan juga ada dari tim USS yaitu si Jejo dan juga Syed dan Brandon itu di tim event-eventnya. Makanya kemarin itu ada Karafuru Carnival di Pick. Nah disitulah dimana kami emang mau mencoba biar orang-orang biasa itu bisa terekspos ke dunia NFT melalui event-event tersebut. So buat Karafuru gitu ya, what's the main goal? As a holder, harusnya obviously the art is nice gitu ya. What is convincing me to buy that project yang harganya sangat luar biasa, especially bagi audience di sini? Menurut saya sih karena utility dari NFT tersebut. Karena menurut saya Karafuru itu ada utility di mana misalnya kalian beli NFT-nya, kalian join sebagai holder of NFT dan tugas gue sebagai project collab di Karafuru dan partnership kita itu mengambil yang namanya whitelist. Whitelist itu seperti
di mana kita ditawarkan oleh project-project lain untuk membeli pre-sale project mereka gitu. Dan disitulah waktu satu holder mendapatkan whitelist tersebut atau pre-sale tersebut, mereka beli harganya murah dan juga mereka bisa flip dengan harga yang lebih mahal gitu nantinya. Dan kami pun di Karafuru sangat bangga bahwa kami ada satu departemen yang khusus buat itu dan itu under saya sendiri gitu. Wow, okay, that's actually very cool ya. Jadi teman-teman bisa check out nama projectnya Karafuru. Tadi yang seperti Andrew bilang, memang Karafuru ini kalau nggak salah ada 5.555 ya. Betul ya. Jadi ada 5.555 art ya, NFT on Ethereum, bisa di check out teman-teman kalau mau. It's definitely an innovation in the space karena pada saat NFT ini mulai hot, semua project yang 5.000 series atau 10.000 series itu biasanya tipe dari gambarnya itu sama ya, misalnya semuanya orang gitu, Yeah, atau semuanya semuanya binatang Yeah. gitu. Tapi sedangkan kalau Karafuru ini yang seperti tadi lu sempat share ada 12 ya kalau nggak salah ya. Iya ada 12 karakter, ada orang, ada binatang, jadi macam-macam gitu. Jadi ada 12 karakter tapi masih bagian dari satu project. Jadi di dunia NFT ini memang sangat di-appreciate kalau ada innovation seperti ini sih. Iya. Ya, jadi sama sepertinya Asia Play-nya seperti Bored Ape Yacht Club di mana semoga as a collector, as an owner of this NFT, kita tuh menjadi bagian dari komunitas Karafuru, tentunya ada benefits lainnya, tapi juga it's actually a status symbol ya, karena banyak sekali kolektornya yang sangat bangga, gue punya nih NFT Karafuru yang actually super valuable juga gitu ya. Iya betul ya. Ya, banyak sih sering dilihat sekarang banyak yang menggunakan profile picture Karafuru. Oke, ke Napoleon. Napoleon, I want you to talk a little bit about Scholars. Karena beda banget nih kayak gameplaynya dengan Karafuru. Kalau Karafuru kan lebih trying to sell a brand. Tapi sedangkan Scholars ini kayak ada mission yang berbeda nih. Can you tell us a little bit more about Scholars? Oke, mungkin a bit about Scholars. Kita tuh sebuah NFT project yang rilis di November 2021 kemarin. Collection kita ada 2.500. Foundernya saya dan satu lagi yang teman saya yang kenalin dulu awal-awal kenalin saya ke NFT. Jadi kita punya vision itu untuk empowering people to education. Jadi kita itu mau fokus di namanya learn to earn. Kalau sekarang kan banyaknya yang namanya play to earn ya, yang kayak Axie Infinity, di mana kalian bermain game, kalian mendapatkan token, yang mana tokennya itu bisa tukar jadi uang. Nah, kalau visi kita mau empowering people to education. Jadi kita mau orang belajar di platform kita yang dimana setiap hari mereka bisa belajar kayak mungkin nonton video dan jawab kuis-kuis setelah video tersebut. Dan mereka bisa dapatkan token setelah mereka menyelesaikan modul tersebut gitu. Tapi sekarang itu learn to earn kita masih belum dirilis. Kita masih fokus gedein ekosistem kita tapi masih lagi on progress untuk learn to earn-nya. Jadi kita sedang work together with edutech company in Indonesia buat ngebikin MVP-nya untuk learn to earn ini. Dan kalau misalnya ini berhasil, kita akan replicate ini untuk yang bigger edutech company dan mungkin globally gitu. Ya, thank you Napoleon. Jadi as you can see teman-teman bahwa NFT ini at the end of the day is simply a tool. Artinya NFT ini bukan yang valuable. NFT atau blockchain itu is simply a tool to be used for both projects. Ya, bisa dilihat seperti Karafuru, knowing that through the blockchain bisa tahu bahwa this art cuma ada satu, therefore the supply juga fixed. We can create a demand as a luxury or good item to identify a status symbol. Ya, tapi juga ada seperti project-project seperti Scholars di mana menggunakan the same exact technology, tapi strateginya sangat beda. It's not trying to sell a status symbol, it's not trying to sell a branded good or a luxury item, tapi the goal is simply to use the blockchain technology for edutech, for example, for education. The goal is gimana caranya kalau belajar, kalau do certain tests, finish some quizzes, just so you get rewarded in some sense, Yes. gitu ya. Yes, correct. Yeah. So I think that's the main takeaway from today's session. We're gonna enter into a Q&A session now. So teman-teman juga bisa tanya. Tapi the main takeaway, I want you guys to remember bahwa memang NFT and blockchain at the end of the day is simply a tool
to be used, and hopefully, is digital art is good, status symbol is good, play to earn is good, play to learn is good. Tapi there's so many things still to be explored with this technology. Mungkin bisa dibuka ya sessionnya buat Q&A ya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan, silakan. Oke, gimana cara dapat mic-nya ya? Oh, harus ke belakang ya. Silakan. Cek. Halo. Oke. Oh ya, sure. All good? Oke. Hi. Kenalin, nama saya Audi. I'm one of the co-founder of upcoming NFT project. Setelah juga lagi bikin project namanya Puraria. It's a play to earn game. Dan aku mau nanya sih, mungkin dua hal ya. Pertama mungkin ke Solo as a part of Karafuru team. Bagaimana kalian melakukan marketing ketika kalian mau jual atau mau nge-mint ya, minting minting Karafurunya, sorry. How do you convince them to mint your project? Karena kalau aku lihat sendiri Karafuru kan roadmap-nya pretty simple ya, pretty convenient juga. Karena ada phase 1, phase 2, phase 3, dan phase terakhirnya baru kalian bikin toys. Gitu. Dibandingin kan let's say project lain di Solana misalnya, they have like staking, profit sharing, and etc. Kayak gitu. Terus mungkin untuk yang kedua, untuk Napoleon, mungkin dari pribadi saya aja sih, ada tips and trick gak cara jadi flipper misalkan dari modal token 1, terus ngeflip jadi 10, terus jadi 100 gitu. Udah itu aja sih, thank you. Gue dulu. Oke, jadi pertanyaan pertamanya gimana caranya kita do marketing? Sebenarnya ya itu through innovation. Karena awal-awalnya kan emang nggak ada NFT yang punya 12-based karakter kan. Dan juga kita juga ada naratif di mana masing-masing karakter tersebut ada ceritanya masing-masing dan disitulah di mana selling point kita. Dan selain itu juga emang kita ada advisor dan advisor kita itu adalah Napoleon dan juga Cipta, ada Evantan juga dan beberapa teman-teman kami yang emang udah lama di NFT di mana mereka itu ada kalangan eksklusifnya masing-masing dan mereka membantu kami juga untuk menjual NFT tersebut. Mungkin sedikit tambahin ya. Yang paling penting itu inovasi sih. Jadi supaya apa yang ngebedain kalian dengan project lainnya? Kenapa orang mau beli project kalian instead of beli yang udah ada yang udah lebih terkenal, udah lebih eksis gitu kan? Inovasi yang ngebedain kalian dengan project lainnya dan ya, yang betul. penting ngebangun komunitasnya juga sih, itu paling penting. Ya. Ya, dan mungkin untuk tips buat flipper gitu ya. Buat orang-orang yang baru join the space dan mungkin dengan budgetnya yang sekarang yang limited, cara paling gampang tuh ya join community. Join community kayak ngobrol-ngobrol sama komunitas yang udah existing, terus kayak cari tahu apa sih project yang lagi hype sekarang, apa sih upcoming project yang lagi kalian incar gitu kan. Jadi try to get into the community yang atas project baru yang belum launching dan try to get mungkin ya whitelist gitu kan. Karena whitelist basically kalian bisa beli lebih dulu dibanding yang lain dan whitelist itu benar-benar menurut gue sih kayak low risk ya buat flipper. Karena basically kalian bisa ngelihat apakah worth it buat mint ini dengan harga secondary yang ada gitu. Misalkan kalian contohnya Carrefour 3D gitu kan lagi minting dan kalian tahu nih misalkan mintingnya di 0,1 misalkan dan kalian lihat nih oh secondary-nya orang-orang jual 0,5 gitu dan ada volume atau enggak, banyak yang beli atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih kalian dapat whitelist bisa minting di 0,1 dan kalian tahu di secondary kalian bisa langsung minting dan jual di secondary dengan harga 0,5 dan yang beli banyak gitu. Jadinya no risk buat kalian, yang penting dapetin whitelistnya dulu. Ya basically join the community buat tahu apakah apa aja project yang lagi hype sekarang dan berusaha dapetin whitelist itu gitu. Bu, mau tambahin dikit, makanya tadi yang gue sempat sampaikan utility kami di Karafuru dan juga saya yakin ada di Scholars juga yang namanya Alpha Group. Alpha Group itu intinya ya orang-orang yang gabung bersamaan dan melakukan analisis of the NFT buat apakah bisa di flip atau enggak dan juga untuk mendapatkan whitelist gitu. Jadi if you're a holder, you can get a whitelist from the raffle in our community gitu.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir tadi semoga tadi pertanyaan udah dijawab ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa nggak tahu deh. DM mereka di Twitter biasanya mereka jawab. Ya, tapi silakan tadi ada pertanyaan terakhir dari ada 2 ya. Oke, silakan siapa duluan? Halo, aku Gaby dari IDN Kreatif. Jadi sebenarnya aku masih baru banget sih untuk tahu dunia NFT ini. Jadi mungkin pertanyaannya basic banget. Ada 2. Yang pertama, sebagai pemula kira-kira hal apa aja sih yang harus kita tahu untuk misalnya mau beli sebuah NFT gitu. Apakah yang membuat NFT ini valuable tuh apakah community-nya atau mungkin artsnya atau mungkin si artisnya atau mungkin foundernya gitu. Kemudian yang kedua, sekarang tuh banyak NFT project kan, baik itu yang gede ataupun yang kecil gitu. Cuman aku sempat lihat beberapa yang after minting itu tuh mereka harganya langsung drop gitu. Nah kira-kira mungkin ada nggak mungkin tips atau mungkin strategi yang sebaiknya dilakukan oleh NFT project ini supaya mereka tetap hype project mereka tuh tetap terus berlangsung tinggi gitu loh ya. Jadi nggak yang ngerugiin holdersnya gitu mungkin tips. Thank you. Oke, terima kasih buat pertanyaan. Mungkin siapa yang mau duluan? Andrew duluan. Oke, jadi buat lihat project sebagai orang yang baru ya tentunya yang tadi gue udah bilang yaitu join community ya. Dan community-community tersebut pasti akan bantu untuk menganalisa hal-hal tersebut. Dan of course semuanya itu take into consideration. Jadi foundernya, artnya, timnya sendiri dan juga even moderatornya juga ngefek gitu. Jadi menurut gue sih kayak begitu. Dan untuk menjaga floor price after minting biar nggak turun ya tentunya itu di luar jangkauan kami ya. Soalnya kan ya yang kita ketahui bahwa NFT itu kan global. Jadi kita nggak bisa atur orang yang di US mikirnya kayak gimana, orang di Europe mikirnya kayak gimana gitu. Yang kita harus lakukan sebagai founder kayak gue creator gitu ya untuk memastikan bahwa semua plan-plan kami itu kami laksanakan dengan baik. Tapi sebagai flipper ya gue rasa harus taruh kepercayaan juga di foundernya gitu. Karena sesuatu hal yang mau dibangun kan nggak mungkin beres dalam 2 minggu. Sedangkan NFT kan minting sampai launching aja itu sekitar 6 minggu gitu. Jadi harusnya sih sebagai trader kalian harus kasih kepercayaan kepada founder untuk melaksanakan roadmap kami. Thank you Andrew. Apa Napoleon? Mungkin tips buat pemula salah satunya ya mungkin kalian mesti hati-hati sama scammer sih kalau kayak matiin kayak DM kalian di Discord gitu. Dan jangan klik-klik link yang aneh-aneh karena sekarang tuh makin banyak banget, makin canggih banget orang-orang contohnya kayak tadi pagi ada Discord yang kena hack gitu kan. Ada beberapa 3 Discord server besar yang kena hack gitu kan. Itu sekarang ini scammer semakin canggih karena ya there's so much money in the space dan makin banyak orang-orang yang pemula yang dimana sangat gampang untuk dikena tipu gitu. Itu mungkin tips untuk pemula ya yang paling penting. Yang paling penting juga di Discord mau ingetin aja jangan klik link yang ngasal gitu ya. Kalau misalnya ada orang DM pokoknya jangan diklik aja karena itu pasti 99% pasti scammers. Oke, mungkin untuk yang tadi kamu bilang kayak banyak project-project yang harganya setelah minting jadi turun gitu kan. Jadi mungkin baik lagi ya, NFT itu is a very high risk investment gitu. Atau mungkin jangan sebut investment kali ya, it's a collectibles gitu. Karena mungkin jangan pakai uang yang kalian cannot afford to lose gitu. Jadinya dan mungkin kalian mesti treat ini sebagai kayak ketika kalian collect ini dari 10 project mungkin cuma ada 1 atau 2 project yang bakal sukses gitu. Tapi hopefully ketika project ini sukses itu bisa nutupin rugi kalian yang lain-lainnya. Jadi mostly paling penting ya diversifying. Mungkin ya cari tahu soal project itu kayak foundernya siapa, roadmapnya apa. Mungkin dan setelah mereka minting kalian tetap follow up kayak oh lihat apakah project foundernya masih aktif. Karena banyak project-project yang kayak tadi misalnya harganya turun. Banyak founder tuh yang setelah minting dapat duit ya jadi less aktif di Discord gitu. Itu juga mesti kayak dipantau, mesti di red flag buat kalian gitu.
Yeah, thank you. Thank you, Napoleon. With that, I want to close the session today. Time's up. But please remember, kalau di dunia NFT itu we're one big family. Usually they're all very, very friendly. Jadi it never hurts to ask questions. It never hurts to DM someone. Yang seperti Andrew dan Napoleon bilang, it never hurts to join a community, gitu kan, belajar dari awal. I almost want to say it's better to be slow dibanding dengan cepet-cepet cari opportunity karena bisa kena scam dan yang lain-lain ya. So it's okay to be slow, take your time, understand the industry. It's still very young, a lot of scammers, a lot of fake things online. Tapi you know what, it is going to be a technology that is used more often. Karena at the end of the day NFT itu lebih dari just digital art, lebih dari just games. It's actually a tool that can be used even for businesses in the future. Okay, I would like to thank you again, Andrew Solo dan Napoleon for joining me today. It's been a very good time for all of us. Hopefully the audience enjoyed it as well. Terima kasih semua. Terima kasih, sekali lagi luar biasa, boleh tepuk tangannya. Dan dimohon berkenan kepada narasumber dan moderator untuk beralih ke tengah panggung karena akan ada tanda apresiasi yang diberikan oleh Fortune Indonesia. Dan saya mengundang dengan hormat Bapak William Utomo selaku founder and COO dari IDN Media untuk memberikan tanda apresiasi. Dan tanda apresiasi yang pertama akan diberikan kepada Bapak Napoleon yang akan diberikan oleh Bapak William Utomo. Kami persilakan untuk diberikan mungkin agak ke tengah Bapak, mohon maaf. Iya betul. Baik, kepada tim dokumentasi kami persilakan. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi 1, 2, dan 3. Oke, dan untuk selanjutnya tanda apresiasi akan diserahkan kepada Bapak Andrew langsung oleh Bapak William Utomo. Dan kami persilakan kepada tim dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, dan terakhir tanda apresiasi akan diberikan kepada moderator yaitu Bapak Cipta Ciputra Harun. Dan tentunya masih akan diberikan oleh Bapak William Utomo. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke baik, mungkin Bapak William dimohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung, akan berfoto bersama seluruh narasumber dan juga moderator. Kami persilakan. 1, 2, 3. Gaya bebasnya juga boleh, silakan Bapak. 1, 2, 3.